Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok nggak pada semangat sih? Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kemarin liburan nih bagaimana? Ada yang pergi kemana nih? Ada yang pergi berlibur nggak? Atau jangan-jangan seperti ibu, cuman di rumah doang? Ayo, siapa di sini yang cuma di rumah doang? Ada yang pergi ke kolam renang? Kita berenang ya kan? Atau ada yang pergi ke Ragunan? Atau ada yang pergi ke mall? Wah, senang sekali ibu dengarnya. Semoga anak-anak semua bahagia ya. Oke, anak-anak, tak lupa ya sama materi sebelumnya. Materi yang minggu lalu, anak-anak ingat tidak? Apa yang ingat? Materi apa? Ya betul, materi tentang jenis-jenis sampah. Kali ini materinya nggak beda jauh sama jenis-jenis sampah itu, yaitu cara pengolahan dari jenis-jenis sampah. Oke, semuanya anak-anak bisa fokus, bisa konsentrasi, tepuk semangat, semangat. Oke. Untuk kali ini materinya adalah masih lanjutan sama minggu lalu, yaitu tentang apa namanya tadi, pengolahannya. Jadi yang kemarin masih ingat kan, ada berapa jenis? 3, yaitu sampah organik, sampah non organik, dan sampah B3 ya kan. Masih pada ingat kan tentang pengertiannya? Oke, sampah organik itu sampah apa? Yang dapat diurai. Sampah yang non-organik, sampah yang tidak dapat diurai. Sedangkan sampah B3, sampah yang berbahaya. Oke, di sini Ibu kasih tahu. Maksud dari urai itu sampah yang biasanya kita olah dan itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Ya, teman-teman, adik-adik, anak-anak. Sampah yang diurai seperti apa? Seperti sisa-sisa makanan, kulit buah, apalagi kertas ya, terus daun, ya betul. Apalagi intinya banyak ya anak-anak. Banyak sampah yang bisa kita urai, yaitu bisa kita jadikan sebagai sampah yang bisa bermanfaat lagi, yaitu buat pupuk tanaman. Nah, dari pupuk tanaman itu kan salah satu makanan untuk tumbuhan ya kan, yang dimana bisa kita hasilkan lagi nanti menjadi bahan makanan juga dari tumbuhan tersebut. Oke, itu siklusnya terus begitu. Selanjutnya ada yang kedua, apa tadi? Sampah apa? Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang tidak dapat diurai. Bagaimana Bu? Kok bisa nggak dapat diurai? Ya betul, sampah ini agak sulit diurainya. Biasanya, contohnya apa deh contohnya? Oke, mika, kaca, apalagi? Botol, iya, oke. Apalagi? Intinya berbahan-bahan plastik ya anak-anak ya. Biasanya yang bahan plastik ini susah sekali buat diurai, susah banget. Ya, bungkus kopi bisa. Oke. Diurai
biasanya dia itu dibuat seperti bahan yang bisa kita gunakan lagi. Contohnya botol aqua itu bisa kita jadikan pot, ya kan? Bisa jadikan vas bunga ya. Terus atau sedotan, anak-anak tahu sedotan? Ya, nah itu kita bisa bikin bunga dari sedotan. Bungkus kopi kita bisa buat seperti stiker, ya kan? Oh, dulu ibu waktu SD, ibu ingat banget. Karena dulu ibu sekolah di salah satu SD yang terkenal. Dia masuk SD apa namanya, Adiwiyata, yang dimana sekolah itu sangat ketat dan tidak dibolehkan membawa makanan yang berbahan plastik. Nah, dan dulu juga ibu pernah buat baju dress seperti itu yang dipakai waktu itu acara Kartinian. Ibu pakai baju itu dari plastik. Kok bisa sih Bu plastik dijadiin baju? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa, ya kan? Waktu itu di fashion showin, dilombakan bajunya. Kalau nggak salah masih ada sih bajunya. Bajunya itu tuh dari plastik warna merah, anak-anak tahu kan? Terus ada warna putihnya dengan tema kemerdekaan. Tapi waktu itu kondisinya lagi acara Kartinian. Nah, dan itu diperlombakan di sekolah. Jadi anak-anak atau teman-teman ibu tuh waktu itu disuruh kreatif sama ibu guru, suruh bikin baju dari bahan bekas katanya. Jadi waktu itu, tapi sayangnya ibu kalah sih. Sayangnya ibu kalah. Jadi ya udah, karena emang bajunya sederhana banget ya. Ya semoga sekolah ini juga bisa buat acara seperti itu. Jadi kan anak-anak semua bisa kreativitasnya ada dari bahan-bahan bekas, ya kan? Bisa buat baju model apapun itu ya. Mau ada burung meraknya di kepala atau di belakang, ya kan? Mau bajunya seperti princess atau seperti apapun itu ya, oke? Ya betul. Oke. Selanjutnya ada ini yang B3. B3 ini bahan berbahaya dan beracun. Nah, biasanya ini jarang sekali kita temuin dan juga banyak juga di lokasi-lokasi tertentu seperti rumah sakit. Tuh ada rumah sakit, infusannya, jarum suntiknya, cairannya, bekas obatnya itu tuh harus dibuangnya ke bagian B3 itu yang berbahaya, ya kan? Karena kalau kena orang kan bahaya, ya kan? Kalau di sekitar kita biasa seperti apa namanya tuh, baterai, kalian tahu korek api. Nah, korek api itu bisa, itu bahan berbahaya. Terus apa lagi? Ayo, oli ya, bahan-bahan oli ya, itu juga baik tuh buat. Kalau kita buang sembarangan takutnya pencemaran air, ya kan? Oli dan sebagainya. Nah, biasanya ini bisa diurai, ini nggak bisa diurai sih. Ada beberapa yang bisa diurai, tapi ada beberapa juga nggak bisa diurai. Nah, biasanya dia cara penguraiannya itu dihancurkan. Ada mesinnya yang dimana tuh dia bisa menghancurkan mesinnya, menghancurkan sampahnya itu. Jadi nggak bisa kita pakai lagi untuk kedepannya seperti itu. Mungkin ada beberapa kayak karet ya, ban mobil. Biasanya itu kita bisa didaur ulang juga itu. Seperti kita bikin ayunan dari ban mobil, bisa nggak sih? Pernah nggak sih anak-anak ngelihat ada taman yang yang ada ayunannya yang dari ban mobil? Kan dari karet ya. Nah, karet itu adalah salah satu jenis sampah B3. Iya. Nah, terus apa lagi biasanya ya? Batu baterai. Ya, biasanya juga batu baterai kalau misalnya udah habis ya udah gitu aja ya, kita buang aja ya. Ya. Terus apa lagi ya? Banyak lah intinya. Cuman
gak yang sepertinya kita ketahui, karena sangat jarang sekali sampah B3 itu ada. Mungkin ada paling seperti tinta itu tuh B3 itu salah satunya. Biasanya kayak pulpen ini isinya itu salah satu sampah B3. Oke. Kalau mungkin bukan isinya kayak tutup botolnya itu biasanya organik, non organik, maaf. Biasanya non organik, dan itu biasanya kita bisa buat apa ya, bingkai dari beberapa banyak pulpen, ya kan, bisa lah semuanya mungkin. Jadi semuanya itu tergantung kitanya ya anak-anak, bagaimana cara mengolah sampah yang baiknya, bagaimana cara dimana sampah itu nggak berserakan, ya itu ya kan, tetap terjaga lingkungannya. Biasanya nih kalau sampah itu kan dibedakan jadi 3. Kalian suka lihat gak sih, ada beberapa tempat sampah itu tuh warnanya beda, bisa lihat gak kalian? Atau kalian mungkin sering lihat, biasanya di setiap sekolah tuh ada, sekolah kita ada kan, nah itu tuh ada 3 tong sampah yang dimana itu warnanya berbeda. Seperti warna apa aja biasanya yang ada? Warna hijau, warna kuning, warna merah. Tahu kan warna hijau untuk apa? Warna hijau itu untuk organik. Warna kuning biasanya untuk anorganik. Warna merah biasanya untuk B3. Jadi anak-anak kalau mau buang sampah, lihat dulu sampahnya. Misalnya aku habis makan ciki, bahannya plastik. Biasanya kalau bahan plastik itu dibuangnya kemana? Non organik. Oke. Biasa. Terus abis itu misalnya anak-anak habis makan pisang, kulit pisangnya dibuang kemana? Di warna hijau ya, sampah organik, ya kan? Nah biasanya dari yang suka beberes sekolah itu tuh suka dipisahkan, dan itu tuh enak, ngurainya tuh gampang ya anak-anak. Apalagi organik ya, karena emang pohonnya tuh harus tumbuh, harus makan, ya kan? Ya tuh kita perlu kasih dia makan, yaitu pupuk. Jadi sampah yang kita buang itu ada manfaatnya untuk alam sekitar, ya kan? Untuk sekitarnya biar lebih ramah lingkungan juga ya. Kita juga harus mengurangi sampah-sampah yang anorganik, karena itu bisa ratusan tahun leburnya biasanya plastik tuh ya. Gak susah ya anak-anak. Oke, terus sekarang jaga lingkungan kita, jaga kelas kita, jaga rumah kita ya, dimanapun, kapanpun, dan kapan saja tetap harus jaga lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, buang sampah sesuai jenisnya, ya kan? Biar orang tuh mudah untuk membenahi membenahi sampahnya, mudah juga buat menguraikan sampahnya gitu ya, anak-anak ya. Oke. Nggak pada semangat ini, lemes banget. Ibu kasih tugas, nanti kamu selesaikan sekarang, karena waktunya juga sudah selesai, materinya udah selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu nggak mau kalau pada lemes banget. Coba tepuk semangat, semangat, oke? Cukup sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga anak-anak bisa menjaga lingkungan dengan baik, membuang sampah pada tempatnya. Ibu minta tolong jaga kelasnya, semoga tidak berantakan. Atau ada banyak sampah, tolong dibuang sampahnya sesuai dengan jenisnya ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.